Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hangat untuk semua sobat kisah nyata. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas emosi dan definisi cinta sejati. Kisah ini bukan fiksi, bukan pula karangan. Ini adalah sebuah elegi tentang Rumini, seorang gadis muda, dan ibunya yang takdirnya terukir abadi dalam tragedi yang mengguncang Lumajang, Jawa Timur. Tragedi erupsi Gunung Semeru, 4 Desember 2021. Kita semua mungkin masih ingat bagaimana amarah Semeru meluluh lantakan desa-desa di lerengnya, merenggut nyawa, dan meninggalkan duka yang mendalam. Tapi di balik semua kehancuran itu, ada seberkas cahaya yang tetap menyala. Cahaya tentang pengorbanan, tentang janji yang tak terucap, dan tentang cinta seorang anak kepada ibunya yang tak lekang oleh waktu, bahkan oleh maut sekalipun. Bersiaplah kalian, karena kisah ini akan menyentuh relung hati terdalam Anda. Untuk memahami kedalaman kisah ini, mari kita sejenak kembali ke masa sebelum segalanya berubah. Jauh sebelum awan panas menyelimuti, Desa Sumberwulu di Kecamatan Candipuro, Lumajang adalah potret sempurna ketenangan pedesaan. Disinilah Rumini, seorang gadis berusia 19 tahun, hidup bersama ibunya, Salama, yang berusia 70 tahun. Rumini adalah tulang punggung keluarga. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras membantu ibunya. Mereka hidup sederhana, namun dipenuhi cinta dan kehangatan. Rumini adalah sosok yang mandiri, bekerja keras, dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu memastikan Salama dalam kondisi terbaik, terutama mengingat usia ibunya yang sudah sepuh dan kondisi fisik yang mungkin tak sekuat dulu. Setiap pagi, mentari terbit menyinari persawahan, dan Rumini sudah siap menjalani harinya. Ia adalah contoh nyata dari anak berbakti yang mengabdikan diri untuk orang tuanya. Kehidupan mereka memang tidak mewah, tapi penuh makna. Setiap tawa Salama adalah kebahagiaan bagi Rumini. Setiap keluhan Salama adalah perhatian bagi Rumini. Mereka adalah dua jiwa yang terikat erat oleh benang kasih tak terbatas. Dan kemudian, tanggal 4 Desember 2021, siang itu, semua berubah menjadi neraka. Sekitar pukul 15.00, waktu Indonesia Barat, suara gemuruh dahsyat membuyarkan ketenangan. Gunung Semeru, sang penopang Lumajang, menunjukkan amarahnya yang paling mengerikan. Awan panas guguran, atau APG, meluncur deras dari puncak, menyapu apapun yang dilaluinya. Desa Sumberwulu, tempat Rumini dan Salama tinggal, adalah salah satu yang paling parah terdampak. Jaraknya yang relatif dekat dengan puncak membuat mereka tak punya banyak waktu. Panik melanda. Orang-orang berlarian, mencari perlindungan, mencoba menyelamatkan diri dari kepungan awan panas yang mematikan. Bayangkan sobat, dalam sekejap, kehidupan yang tenang itu berubah menjadi mimpi buruk. Asap tebal, suara gemuruh, dan hawa panas yang membakar. Dalam kondisi seperti itu, insting untuk menyelamatkan diri pasti sangat kuat. Siapapun akan mencoba mencari tempat aman sejauh mungkin, tapi tidak dengan Rumini. Saat awan panas menyapu desa, Rumini punya pilihan. Ia bisa saja berlari, menyelamatkan dirinya sendiri. Ia masih muda, tenaganya kuat. Kesempatan untuk lolos mungkin saja ada. Namun di sampingnya ada sang ibu, Salama, yang sudah tua dan tak mampu bergerak cepat. Kaki-kakinya sudah tak lagi sekuat dulu. Di tengah kepanikan dan kepungan maut, Rumini mengambil sebuah keputusan yang menggetarkan jiwa. Sebuah keputusan yang jauh melampaui insting bertahan hidup. Ia memilih untuk tidak pergi. Ia memilih untuk tetap di samping ibunya.
Tetangga yang sempat melihat bersaksi bahwa Rumini sempat mencoba menggendong ibunya. Namun tubuh Salamah yang sudah tak berdaya membuat usaha itu sulit. Awan panas bergerak terlalu cepat. Dalam detik-detik terakhir yang krusial, Rumini tidak menyerah. Ia tidak membiarkan ibunya sendirian. Ia memeluk erat ibunya di ranjang, seolah ingin mengatakan, "Bu, apapun yang terjadi, kita bersama." Itu kata Rumini. Beberapa hari kemudian, setelah awan panas mereda dan tim evakuasi bisa masuk, pemandangan pilu ditemukan. Di antara puing-puing rumah yang hangus, tim SAR menemukan dua jasad yang saling berpelukan. Rumini dan ibunya Salamah. Posisi mereka sangat jelas. Rumini memeluk ibunya erat-erat, seolah ingin melindungi sang ibu dari gempuran awan panas. Mereka pergi bersama dalam pelukan yang tak terpisahkan. Sebuah pelukan terakhir yang menjadi saksi bisu betapa dalamnya cinta seorang anak kepada ibunya. Di tengah tragedi yang merenggut banyak nyawa, kisah Rumini adalah pengingat bahwa ada pengorbanan yang melampaui akal sehat. Kisah Rumini dan Salamah bukan hanya tentang kematian, tapi tentang kehidupan, tentang warisan cinta yang tak akan pernah padam. Mereka mungkin telah pergi, namun kisah mereka akan selalu hidup dalam ingatan kita. Kisah ini mengajarkan kita tentang arti bakti sejati, tentang bagaimana cinta seorang anak kepada orang tua bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Di dunia yang serba cepat ini, kadang kita lupa betapa berharganya waktu bersama orang tua. Kita sering sibuk dengan urusan masing-masing, menunda momen kebersamaan, atau bahkan lupa untuk sekadar mengucapkan "aku sayang ibu ayah". Rumini menunjukkan kepada kita bahwa cinta itu tak berhitung. Tak peduli seberapa besar bahaya, seberapa besar ancaman, jika cinta itu tulus, ia akan tetap bertahan. Ini adalah sebuah pengingat keras bagi kita semua. Hargai setiap momen bersama orang-orang terkasih. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Kisah Rumini juga menjadi simbol ketabahan. Di tengah bencana yang dahsyat, ada hati-hati yang memilih untuk tetap tegar, bahkan saat menghadapi maut sekalipun. Ini bukan hanya tentang Rumini, tapi juga tentang kekuatan jiwa manusia yang luar biasa. Kepergian Rumini dan Salamah menyisakan luka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun, dari kisah pilu ini, kita belajar banyak. Kita belajar tentang esensi cinta, tentang pengorbanan tanpa batas, dan tentang kekuatan ikatan batin yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Pengingat untuk lebih menghargai orang tua kita, untuk lebih mencintai mereka, dan untuk tidak pernah menyia-nyiakan setiap detik yang kita miliki bersama mereka. Terima kasih sudah menemani saya meresapi kisah yang mendalam ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk berikan like, share video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah nyata inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.